Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut ini saya beri renungan berjudul Farisi dan Pemungut Cukai. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah." Matius 21 ayat 31. Itulah pernyataan Tuhan Yesus bahwa orang Farisi akan tertinggal dengan para pemungut cukai dan pelacur dalam memasuki kerajaan Allah. Siapakah Farisi itu? Farisi adalah pemimpin Yahudi yang memiliki pengetahuan tentang Taurat, kitab Nabi, dan kitab hikmat, dan juga semua tradisi Yahudi. Mereka amat dihormati bangsa Yahudi. Hanya saja mereka itu bersifat sombong, sok suci, dan sering menghakimi orang lain. Sedangkan pemungut cukai ialah petugas yang memungut pajak dari rakyat Yahudi untuk disetorkan pada penjajah, yaitu bangsa Romawi. Jadi para pemungut cukai amat dibenci bangsa Yahudi karena dianggap pengkhianat yang bekerja untuk kepentingan penjajah dan memeras rakyat. Pada suatu hari, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 9-14. Memang Yesus mengakui posisi orang Farisi dalam tata ibadah Yahudi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 2-3. Yesus mencela orang Farisi karena munafik, sombong, memandang rendah orang lain. Mereka suka dipuji, menghakimi, dan hamba uang. Sifat ini disebut ragi Farisi. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Matius 16 ayat 6. Namun sayangnya, sekarang kita melihat kenyataan justru banyak orang Kristen memperlihatkan secara jelas ragi Farisi ini dalam kehidupan mereka. Karena itu, waspadalah terhadap ragi Farisi yang selalu mengintai dari dalam hati kita. Saat pelayanan kita berhasil, kita sering dipuji atau bahkan memuji diri sendiri. Saat menerima pujian, rasanya kita terbang melayang tinggi, mengagumi diri sendiri.
menyangah, siap menelan kita ke dalam. Ingatlah ajaran Tuhan Yesus. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Lukas 17 ayat 10. Tuhan memberkati. Amin.